Film Sisa Kubur. Om Egi. Yang harus saya ceritakan sebetulnya, tapi gini, rahasianya aja ya, rahasianya. Yang tadinya saya nggak ada di deretan pemain, last minute tiba-tiba saya udah lihat tuh ensemble pemain, anjir, gue nggak ada di situ. Tiba-tiba di telepon suruh datang. Jadi ada satu peran yang ternyata belum ketemu pemainnya gitu. Nah, terus Mas Joko ini cerita seperti biasa kan, menceritakan riwayat hidup saya diem. Tahu nggak? Ini gue banget. Apanya? Riwayat hidupnya. Jadi ya seperti ini ya, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Biasanya kalau saya sebagai pemain, saya akhirnya mempelajari beberapa hal yang tidak terjangkau mungkin ya, tidak terjangkau oleh sutradara-sutradara ketika mereka berada di depan monitor. Sebagai pemain saya bisa tahu apa sih problem-problem pemain, problem-problem kru dan sebagainya. Dan saya selalu berpikir bahwa oke, di setiap produksi saya akan belajar, jika ada yang tidak baik tidak akan saya lakukan, yang baik akan saya coba terapkan. Masalahnya di Joko Anwar ini, produksi Joko Anwar itu baik, saya ingin menerapkan tapi rasanya gak bisa karena terlalu bagus. Joko Anwar dan timnya sangat luar biasa, profesionalitasnya, dan yang paling penting dari semuanya sih sebetulnya, saya rasa talent itu banyak sekali yang baik, orang yang profesional juga banyak, tapi yang ingat untuk memanusiakan manusia itu jarang. Jadi terima kasih ya Jok ya. Terima kasih teman-teman. Dan saya merasa bahwa yang disampaikan Mbak Jinar tadi soal memanusiakan manusia tuh benar banget. Di timnya Abang, saya merasa bahwa kita semua bekerja dengan sehat. Dan karena itu di hari kedua puasa ini, saya bersaksi bahwa Bang Joko dan teman-temannya dan semua yang ada di sini, jajaran tim kru cast adalah orang baik. Apapun saya akan minta tolong. Mau tolong bantu aku dong main di film ini, termasuk juga film ini gimana? Ya. Selalu menyenangkan, selalu rasanya seperti kembali ke taman bermain di mana kita bisa mengekspresikan semuanya gitu. Jadi ketika Joko menawarkan, aku nggak mungkin nolak gitu, kayak ayo gitu, kita pergi ke taman bermain yang itu kan gitu, yang kita main di situ kan, yang selalu menyenangkan suasananya gitu, yang pulang happy gitu, pulang syuting tuh happy terus gitu, nggak ada ngomel-ngomel, nggak ada kesel-kesel gitu, selalu suasananya, energinya semua dibangun dengan sangat baik oleh semua yang terlibat di proyek ini gitu. Jadi how can I resist, Abang? Gak mungkin gitu, mau satu scene, dua scene, gak apa-apa, ayo let's make this story comes to life gitu. Jadi itu, saya excited itu kalau punya kesempatan untuk kerja bareng lagi sama Joko. Gimana di set saya menciptakan mood pencahayaan untuk pemain supaya pemain juga nggak terganggu. Artinya sebenarnya ini kita sama-sama mau mengekspresikan gitu. Jadi itu juga kesini-sini tuh jadi pelajaran baru buat saya, bagaimana para pemain juga bisa bermain leluasa di frame yang kita mau sampaikan kayak gitu. Jadi itu juga nggak gampang. Dan bagaimana mood itu kita hadirkan buat pemain, baik dari pencahayaannya, baik dari gerak kameranya, apa segala macam, dan membuat mereka nyaman untuk mengekspresikan karakternya. Itu sih yang terus saya pelajarin. Terima kasih. Sahabat saya yang satu ini, Fahri Albar. Gimana perbedaan sekali ini syuting? Perbedaan kali ini, percaya atau enggak, ini merupakan peran saya yang paling challenging, yang paling menantang buat saya. Itu
aja sih Jo. Jadi siapa, nggak apa-apa bisa di-spill di sini. Jadi saya berperan sebagai Sanjaya Arif. Yes. Hubungannya dengan karakter utama? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi udah ada adegannya soalnya. Saya cinta keluarga saya nggak suka spoiler. Joko mungkin lebih suka, sebenarnya saya nggak suka. Oke. Saya selalu bilang, Jok ini kan spoiler. Enggak apa-apa bro. Enggak bro. Kalau Ya, kalau menurut Aik, kita nggak usah bikin teaser, kita nggak usah bikin trailer bro, langsung dikeluarin aja. sense of belonging saya kadang-kadang lebih dari Joko sendiri untuk project, in every project of this. Ya udah, saya juga mau ngucapin semua kepada semua cast luar biasa. Itu yang bikin saya jadi challenging nomor 1 di sini. Oke. Kalau saya nggak mau bikin film lagi, berhenti bikin film gitu ya, Aik biasanya selalu ngomong, Jok bikin film lagi dong, ini. Oke, gue main ya, oke. Tadinya Kalau nggak, lu kalau nggak bisa buat bikin film. nambahin, tadinya saya ada dia tiba-tiba posting, kan kita baru selesai Netflix ya Jok ya. Nah habis itu tiba-tiba dia posting, oh ada tuh komen saya bilang, saya lupa komennya. cuman saya komennya tuh excited but not excited apa gitu, but not excitednya karena saya nggak diajak. Itu lebih ke situ sih, cuman ternyata eventually ternyata saya diajak. Thank you so much bro. Masa? Tapi itu cuma sedikit maksud aku. Ya kalau banyak di film ya. Cuma pas lagi di kuburan terakhir itu, sedangkan dari poster yang kita lihat kan dia kayak sosok yang ikonik gitu. Itu ntar akan emang sengaja dibuat untuk scene-scene yang surprise atau apa. Terus yang kedua untuk Abang Reza Radian, ini kan film comeback horor ya pertama kali setelah berapa tahun. Aku mau tanya perbedaannya syuting film horor ini sama yang pertama apa, sama perbedaan dari film-film yang lainnya apa? Terima kasih. Oke. Perbedaannya ya ceritanya tentu jauh berbeda gitu ya, penggarap proses kreatifnya jauh berbeda. Kemudian saya cukup lama tidak memilih untuk tidak mengambil film horor yang mungkin masuk ke kami di Arya, karena saya masih belum terlalu cukup percaya diri untuk terlibat dalam sebuah film horor gitu, sampai akhirnya kemudian skenario ini datang tidak dalam bentuk skenario dulu, tapi Bang Joko WhatsApp dengan menjelaskan bahwa ada satu karakter yang amat sangat menarik buat kamu dan kayaknya ini akan cukup menantang gitu karakternya. Saya bilang waduh apa nih gitu, saya baca skenario dan lain-lain, iya udah saya nggak punya alasan untuk kayaknya waktu yang baik untuk kembali ke film horor dan ditangani oleh Joko Anwar, karena itu ucapan saya beberapa tahun yang lalu saat film bukan PTJ, Pengabdi Setan yang pertama itu tayang, dan saya mengatakan bahwa itu adalah film benchmark film horor Indonesia. Jadi kalau saya bermain suatu hari nanti di film horor, ya minimal harus seperti itu. Artinya kalau bukan Bang Joko, saya nggak tahu gitu. Jadi tawaran itu datang dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan bersama teman-teman semua, dan mudah-mudahan hasilnya bisa dinikmati penonton. Karena saya percaya bahwa film ini sangat amat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Apapun itu silakan diinterpretasikan sendiri, tapi sangat amat relevan. Itu aja. Jadi harus studio kita Pictures. Kalau ada bingung film nggak ada prosesnya. Satu lagi, dia adalah mungkin salah satu pekerja film Indonesia yang paling skillful. Ini semua orang-orang introvert semua yang anak Kamensi Pictures teman-teman, jadi nggak pernah mau muncul di permukaan. Kalau ngetik juga nggak pernah ada mukanya. Tapi ini adalah salah satu produser muda yang luar biasa, Neta Anggra ini. Pertanyaan terakhir ya Mbak Bubu boleh? Ada sudah. Satu lagi ya. Ya silakan dipilih Mbak Bubu. Mau tanya ke Reza dulu pertama. Saya sempat nonton di salah satu TikTok ya, konten TikTok. Itu kalau Reza di film ini jadi Adil, main emosinya tuh dipendam dan lebih banyak menggunakan mata katanya untuk menyampaikan emosinya. Itu
saya bingung prosesnya Reza bagaimana bisa bermain dengan menampilkan emosi tapi lewat mata. Dan Bang Joko sendiri bagaimana mengukurnya, kalau itu cukup, emosi cukup, saling ininya gimana, tektokannya gitu. Kemudian untuk Bang Joko juga ngomong juga di konten itu, setiap filmnya akan selalu bikin film yang terbaik dari film sebelumnya. Di Siksa Kubur ini apa yang menjadi yang terbaik, yang berbeda, yang lebih dari film sebelumnya, Pengabdi Setan 2? Kemudian pertanyaan titipan dari kami, kumpulan kolektor film DVD original. Kan ini udah PH sendiri nih, apakah mau dibikin home videonya? Karena terus terang kita kolektor film rindu banget sama DVD original, Blu-ray original. Thank you. Terima kasih, bagus banget ya. Silakan Reza. Maaf sebelumnya kalau saya tidak terlalu familiar dengan social media. Saya tuh nggak inget, maksudnya itu video saya di interview atau Video aku ngomong. oh kau Reza Bang. itu. Aduh ini biar keroknya ternyata. Oke. Ya artinya karakter Adil tuh kenapa saya bilang berat sekali, karena menurut saya ketika kita punya banyak dialog gitu ya, kesempatan kita untuk mengatur bagaimana dinamika emosinya, kemudian bagaimana mungkin blocking bahkan akan sangat berpengaruh gitu ya, gestur dan lain-lain, itu lebih punya alat gitu untuk mewujudkan itu. Nah, tapi di sini Bang Joko ngasih saya satu challenge yang berat sebenarnya, bahwa Adil itu banyak memendam. Dia banyak memendam segala perasaan-perasaan yang dia lalui dari masa kecil ya tentunya, dan kemudian sorot mata menjadi salah satu hal yang penting untuk bisa di-emphasize gitu. Jadi ya bekerja ekstra untuk menampilkan itu, karena biar bagaimanapun mata itu kan cerminan jiwa. Jadi mudah-mudahan itu tercermin apa yang dirasakan oleh Adil dan journey-nya dalam film ini. Semoga sih berasa di penontonnya gitu. Amin. Terima kasih.